Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 26. Robert sangat bingung, bagaimana bisa ada orang yang mulai mengikuti dan memantau dirinya pada saat ini. Kehidupan barunya, baru saja dimulai hari ini, meskipun hari ini banyak peristiwa yang terjadi, namun hanya berdasarkan kecepatan penyebaran berita, seharusnya tidak ada orang yang memperhatikannya pada saat ini. Stephen bukan dewa, tidak mungkin dia tahu tentang keberadaannya sekarang juga. Bagaimana bisa dia diikuti dan dipantau orang lain? Apakah itu James mengatur seseorang untuk terus memantaunya, bahkan saat pergi ke kamar mandi? Kalau dipikir-pikir, itu tidak masuk akal. James tidak akan melakukan hal yang begitu bodoh, bawahan terpercayanya juga tidak akan seburuk itu begitu mudah ditemukan. Robert berpikir tetapi langkah kakinya tetap tidak berhenti, makan tetap menjadi prioritas. Kehidupannya kini sudah bebas, dia harus menikmatinya sepenuhnya, tidak boleh merugikan dirinya sendiri. Meski mungkin dia sedang dipantau oleh seseorang, mungkin ada sesuatu yang terjadi, bahkan mungkin ada bahaya. Akan tetapi, tidak masalah. Robert tidak merasa akan ada situasi mendadak yang sulit dia tangani, kalau tidak maka kelahiran kembali 1000 tahunnya akan berakhir sia-sia. Tepat setelah Robert kembali ke ruang pribadinya dan menutup pintu, di tikungan koridor, ada seorang pria dengan topi bisbol menengadahkan kepala dan mengamati pintu ruang pribadi itu sebentar, kemudian mengeluarkan ponsel dan menelpon seseorang. "Hai, Kak. Di mana orang itu berada?" "Sedang makan siang dengan Tuan Muda James dan Nona Lina. Tetap awasi dia, hati-hati, jangan sampai ketahuan." "Iya, Kak, kamu tenang saja." "Oh ya, Kakak, apakah aku harus mendengarkan percakapan mereka secara diam-diam? Apa kamu gila? Kalau Tuan Muda James menemukanmu, besok kamu akan diberi makan kepada ikan. Cukup pantau dengan hati-hati, lihat dia akan pergi kemana nanti." Dalam ruangan pribadi. "Apa yang sedang kalian obrolkan?" Robert menarik kursi dan duduk, bertanya dengan senyum santai. "Ngobrol tentang kakak ipar, dong." James segera menyambut percakapan, merasa dia lebih sopan dari sebelumnya. "Kakak ipar, aku belum pernah tanya. Kamu orang kota Wistoria, kan?" "Iya, yang di kabupaten di bawah, Kabupaten Noir," jawab Robert dengan santai saat mengobrol. Begitu James membuka mulut, dia sudah tahu James hanya berbasa-basi. Lina tahu juga, tetapi dia tidak menghentikannya. Sebenarnya dia juga ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Robert. "Kamu tinggal di kabupaten, iya. Lalu, sekarang kamu tinggal di pusat kota. Di Jalan Lama Distrik Arpen dalam komunitas Moon River. Itu kawasan kota tua, penuh dengan rumah-rumah tua. Kakak ipar, kamu ini hebat, kenapa tidak membeli rumah yang lebih bagus?" "Tidak, rumah tua yang ditinggalkan keluarga cukup nyaman untuk ditempati." "Rumah tua yang ditinggalkan keluarga." James mengulangi kata-kata Robert. Dia menemukan celah dan berhenti sejenak sebelum berkata, "Tadi kamu bilang rumahmu di Kabupaten Noir, kan? Kok masih ada rumah tua di kota? Ada masalah dengan logika. Ini adalah rumah tua kami." Robert menengadah dan tersenyum. "Ayah dan ibuku menikah saat mereka masih muda dan baru menikah, berjuang bersama di kota. Ayahku adalah koki, dia bisa membuat mie dan menumis sayuran, sementara ibu aku memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja sebagai akuntan. Itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, saat harga rumah masih murah. Mereka menghemat makanan dan hidup dengan hemat selama beberapa tahun dan akhirnya mampu membayar uang muka dan membeli rumah itu dengan pinjaman. Setelah itu, sebelum kakekku meninggal, kesehatannya selalu buruk dan telah bertahun-tahun dalam kondisi buruk.
Setelah nenekku meninggal, ibu dan ayahku berpikir untuk merawat orang tua. Saat itu mereka berpikir untuk membuka toko di kota, tapi uang tidak cukup. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke kabupaten. Di sana mereka membuka sebuah restoran dan juga memudahkan untuk merawat orang tua. Kemudian, rumah ini di kota telah disewakan ke publik selama beberapa tahun. Harga properti terus meningkat, tetapi mereka tidak punya hati untuk menjualnya. Sampai aku masuk SMA Kota Wistoria, aku pindah kembali untuk tinggal di sini. Robert tidak keberatan untuk berbicara tentang masalah keluarganya. Dia tahu dengan kekuasaan James, mencari tahu tentangnya juga hanya membutuhkan waktu sebentar. Ada satu hal yang patut disebutkan, yaitu Robert berasal dari alam semesta paralel. Dia menjadi dirinya sendiri di alam semesta paralel. Jadi, sebenarnya orang tua dan teman-teman di dunia ini sama seperti sebelum penyeberangan. Meskipun pengalaman hidup sedikit berbeda, tetap saja pada umumnya sama. Setelah mendengar penjelasan sederhana dari Robert, hanya ada dua kata yang tersisa dalam pikiran James. Biasa saja. Terlalu biasa saja. Orang tua Robert, 20 tahun yang lalu juga pernah mempunyai semangat dan keberanian. Mereka berdua datang ke kota besar untuk mencari kehidupan seperti banyak orang pada zaman itu. Mereka ingin bekerja keras untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Namun nasib selalu suka mempermainkan manusia. Mereka telah susah payah membeli rumah di kota, namun karena berbagai alasan, terpaksa dan tanpa pilihan lain, akhirnya mereka kembali ke kampung halaman. Mereka menerima nasib, namun juga menjalani hidup yang stabil dan tenang. Robert adalah manusia biasa yang berasal dari keluarga sederhana. Jangan bercanda. James tidak percaya satu kata pun tentang semua yang baru saja dikatakan oleh Robert. Dasar penipu. Apakah orang biasa dapat mengetahui informasi seperti peramal? Apakah orang biasa dapat melampaui keahliannya dalam berjudi dari para pemain top yang berasal dari kota judi? Mungkinkah orang biasa mengatasi keterampilan berjudi dari pemain handal yang berasal dari kota kasino? Seorang penduduk biasa bisa menghancurkan orang lain tanpa berkedip. Sebenarnya, Robert sama sekali tidak berbohong. Kemarin, yakni sebelum tanggal 7 Juli tahun 2020, dia hanya seorang manusia biasa. Kalau bukan karena dia telah melewati 365.000 kali tanggal 7 Juli, dia masih akan menjadi orang biasa sampai hari ini. Kakak ipar, kamu tinggal sendiri saat SMA, iya. Tidak ada paman dan bibi yang datang untuk menemani belajar atau sejenisnya. James bertanya lagi, tidak menyerah. Tidak, kata Robert, aku masih punya adik perempuan di rumah yang berbeda 5 tahun dariku. Seseorang harus merawatnya. Restoran mie kami juga tidak bisa tutup. Kami harus bertahan hidup. Saat itu, aku telah berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Seorang diri tidak ada masalah, cukup diberi biaya hidup, aku tidak akan kelaparan. Seorang anak laki-laki tidak perlu takut apa-apa. Tidak percaya. James masih tidak percaya. Siapa yang percaya? Dia yang bodoh. Tidak mungkin begitu biasa, begitu biasa. Saat ini, semakin biasa Robert menjelaskan tentang keadaan keluarganya, semakin banyak pertanyaan yang tampak bagi James dalam pandangannya terhadap Robert. Dia pasti akan menyelidiki Robert dan Robert juga tahu James pasti akan menyelidiki dirinya. Akan tetapi, jangan khawatir. Hal yang paling tidak ditakuti oleh Robert adalah diselidiki. Kalau James benar-benar bisa mencari tahu di mana Robert berbohong, menyembunyikan detail penting yang tidak seharusnya baru benar-benar mengejutkan. Akan tetapi, ini semua benar. Keahlian berjudi kakak ipar sungguh hebat ya. James lebih dulu memuji Robert, lalu bertanya, belajar dari siapa, bolehkah kakak ipar berbagi? Aku belajar sendiri, kata Robert secara spontan.
Kalimat ini memang bohong, tetapi selain Tuhan, tidak ada yang bisa mengetahui dari mana teknik berjudi Robert berasal karena waktu di mana dia belajar teknik berjudi, sudah lama dihilangkan. Bagaimana kalau ipar tahu tentang semua hal itu? Tanya James lagi. Mengacu pada kecerdasan itu. Ini harus dirahasiakan, bisnis, kata Robert dengan senyuman misterius. Baiklah, kamu sedang memeriksa buku penduduk, ucap Lina, menghentikan James yang bertanya lebih jauh karena dia telah menanyakan hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Lina tahu Robert adalah pedagang intelijen, sehingga tentu saja hal tersebut tidak dapat dipertanyakan. Suara ketukan pintu, belum sempat membalas pintu langsung dibuka, ternyata pelayan yang datang membawa makanan. Makan malam ala Friends, steak foie gras dengan sup labu jagung, serta beberapa makanan penutup. Makan malam kali ini sangat menyenangkan. Mereka makan sambil mengobrol tentang hal-hal yang penting maupun tidak penting. Ini merupakan kesempatan untuk saling memahami. Setelah makan, ketiga orang tersebut meninggalkan restoran bersama, tetapi mereka naik mobil yang berbeda. Robert dan Lina langsung kembali ke perusahaan Mirage Fashion, sedangkan James kembali ke klub mahkota. Berpisah di jalanan. Robert yang tengah duduk di belakang mobil Maybach, pertama-tama melirik cermin spion, lalu menoleh untuk melihat keluar jendela belakang. Lina tidak tahu apa yang dilihat oleh Robert, dia juga menoleh untuk melihatnya. Ada banyak mobil di jalan dan mobil pengawal juga mengikuti dari belakang, tampaknya tidak ada yang menarik untuk dilihat. Kenapa? Tidak tega melihat adikku pergi. Dia telah pergi jauh sehingga kamu tidak bisa melihatnya lagi. Lina menggoda. Karakternya sulit untuk menggoda orang lain, kecuali kalau dia cukup akrab dengan mereka. Selama setengah hari ini, hubungan antara dua orang ini bisa dibilang berkembang pesat. Tidak, jawab Robert dengan senyuman. Sebenarnya, dia menemukan bahwa ada mobil yang sedang mengikutinya. Dia kira, dia sudah tahu siapa yang mengikutinya. Sebelumnya di lorong restoran, orang itu mengenakan topi baseball sehingga Robert tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak tahu siapa itu. Akan tetapi, manusia bisa berpura-pura, mobil tidak bisa. Robert sangat mengenal kota Wistoria. Dia mengenali mobil Volkswagen hitam sederhananya yang mengikutinya. Pengawal yang duduk di kursi penumpang depan tiba-tiba menekan earphone walkie-talkie-nya, mendengarkan sesuatu dengan serius dan merespon dengan suara rendah, "Aku tahu." Kemudian, berbalik kepada Lina dan mengatakan, "Bos, laporan dari mobil di belakang. Ada mobil yang mengikuti kita." Bab 27. Pengawal Lina bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah mantan pasukan khusus, hanya gaji mereka setiap tahunnya saja sudah mencapai miliaran, namun uang tersebut bukan dibayarkan oleh Lina, melainkan oleh keluarga Angkirawan. Meskipun memiliki konflik besar dengan keluarganya, Lina tetap menjadi anggota inti keluarga Angkirawan. Dia adalah cucu perempuan tertua di keluarga utama. Meskipun anggota keluarga bertindak sebodoh anjing, itu tetaplah urusan dalam keluarga. Di luar rumah, mereka tidak akan pernah ceroboh demi keamanan keluarga Angkirawan. Tidak hanya Robert menemukan pelacakan. Pengawal Lina juga telah mengetahuinya, kemampuan anti penyelidikan ternyata ada. Namun, Robert langsung mengetahui siapa yang mengirim penguntit tersebut, sedangkan pengawal Lina tidak mungkin tahu. Tinggalkan saja, kata Lina hanya dalam 2 kata. Dia telah terbiasa dengan itu. Statusnya sebagai seseorang yang sering diikuti bukanlah hal yang baru, terutama dalam 4 tahun terakhir ini. Penjahat bernama Stephen seringkali mengirim orang untuk mengawasinya, khususnya saat Lina pergi sendiri. Sepertinya dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang Lina. Stephen memang adalah orang yang memiliki keinginan untuk mengendalikan yang sangat kuat. Hampir gila.
Mobil mulai mempercepat laju. Alis Lina terangkat sedikit, dia merasa agak terganggu karena ada orang yang mengikutinya. Dia teringat kepada Stephen, kemudian teringat pada tekanan yang datang dari keluarganya, serta urusan taruhan. Sejujurnya, sebenarnya Lina tidak memiliki kepastian total kalau dia dapat melampaui Stephen dalam hal pencapaian bisnis. Lina juga pernah berpikir tentang hal-hal yang berbeda, tetapi tampaknya semuanya tidak mudah. Robert tiba-tiba menarik tangan Lina, jari-jari mereka saling bertautan. Lina menoleh ke arah Robert, perasaannya resah dan dia sudah kehilangan senyumannya yang sebelumnya dengan pandangan yang mendalam. Namun, Robert tetap tersenyum. Saat Lina menoleh kepadanya, dia berkata, "Lina, jangan khawatir, adikmu tidak akan ada masalah. Aku ada di sini." Panggilan Lina seolah-olah menjadi sinyal, ini untuk menunjukkan kalau Robert sedang berakting. Dalam mobil masih ada sopir dan pengawal, meski mereka semua adalah orang-orang Lina, tetapi karena Lina telah mengatakan bahwa dia ingin menipu semua orang, jadi tidak ada masalah untuk berakting di dalam mobil. Namun saat Robert mengatakan hal ini, rasanya sangat halus. "Aku ada di sini." Hati Lina tersentuh. Robert bukanlah dewa, tetapi dia mengerti Lina. Dia benar-benar bisa menebak apa yang baru saja Lina pikirkan. Misalnya, dia tahu Lina sudah tahu mobil yang mengikuti adalah mobil yang dia salah sangka sebagai pengiriman dari Stephen. Setengah jam. Mobil telah kembali ke perusahaan Mirage Fashion yang berlokasi di gedung CBD ke-7. Robert resmi menyelesaikan prosedur pendaftaran karyawan dan menjadi asisten presiden perusahaan Mirage Fashion dengan gaji bulanan 40 juta. Kemudian, Lina secara pribadi mengajak Robert berkeliling seluruh perusahaan dengan alasan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut, tetapi sebenarnya dia ingin memberitahu semua orang bahwa Robert adalah pacarnya. Lina selalu menggandeng tangan Robert. Sepertinya dia bukan lagi sosok wanita CEO yang angkuh dan dominan. Di samping Robert, senyumnya menjadi lebih banyak. Distrik Kota Selatan, Kompleks Greeny, Villa nomor 5. "Sialan, akhirnya kamu menjawab teleponku." "Iya. Beraninya kamu mematikan ponsel, sungguh lupa teman setelah punya pasangan. Aku begitu baik padamu." Selina berdiri di dekat jendela sambil berteriak keras ke ponselnya. Dia benar-benar sangat marah. Sepanjang pagi, tidak bisa menghubungi sahabatnya. Mengetahui pacarnya sudah pulang dan mereka pasti sedang melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi sahabatnya sampai mengatur orang untuk mengejeknya dan hari berikutnya dia langsung mematikan ponselnya. Ini sangat tidak adil. "Selina, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja mematikan ponsel. Ponselku kehabisan baterai, aku lupa untuk mengisi ulang kemarin dan aku tertidur sampai tengah hari, aku tidak tahu." "Diamlah, cepat datang ke rumahku. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu," kata Selina sebelum dia menutup teleponnya. Lebih dari 20 menit kemudian, sahabatnya Selina tiba. Pintu dibuka oleh pengasuh di lantai bawah. Karena sudah kenal, jadi membiarkan mereka langsung masuk dan naik ke lantai atas. Tok, tok. Selina yang tengah bersembunyi di dalam kamar mendengar ketukan pintu dan menjawab dengan nada yang tidak ramah. Pintu telah dibuka dan seorang gadis berdiri di depan pintu. Gadis itu tampak biasa saja, tetapi kulitnya sangat bagus, berkilauan seperti mutiara dan berhiaskan barang-barang mewah di seluruh tubuhnya. Dia adalah sahabat karib Selina, namanya Wanda dan juga berusia 18 tahun ini. Ayahnya, Jimmy, adalah bos dari grup Wardo di kota Wistoria. Sahabat dekat dari putri kaya tentu saja tidak mungkin orang biasa. Hanya mereka yang berada dalam satu lingkaran bisa bermain bersama. Selina dan Wanda adalah teman lama. Kedua grup keluarga juga merupakan. Mereka sudah saling kenal sejak kecil yang tumbuh bersama,
masuk ke SMP, SMA dan universitas yang sama. Mereka sangat dekat satu sama lain. Selina, jangan cemberut, kok kamu marah? Sudah punya pasangan, lupa teman. Aduh, jangan bicara lagi. Bukankah aku sudah meninggalkan dia untuk menemanimu? Sebenarnya ada masalah mendesak apa? Aku tanya kepadamu. Kata Selina dengan sangat serius, kemarin kamu yang mengatur orang untuk mendekatiku dan bahkan berakting denganku, bukan? Orang apa? Masih berpura-pura. Aku tidak berpura-pura, orang apa? Kamu. Si Robert itu, bukan kamu yang mengatur semua ini. Siapa itu Robert? Apa yang telah aku atur? Selina adalah orang yang memahami sahabatnya, dia tahu walaupun sahabatnya suka bercanda, tapi karena dia telah menanyakan dengan sangat serius, sahabatnya tidak mungkin tidak mengakui hal tersebut. Jadi, Selina pun menceritakan secara singkat tentang kejadian kemarin. Tentu saja, beberapa hal telah disamarkan dengan fokus pada klaim Robert bahwa dia mengulangi hari yang sama dan juga secara akurat menyebutkan waktu panggilan telepon dari Wanda. Masalah yang kemudian dihadapi oleh Selina juga disederhanakan, mengatakan panggilan dari Robert telah berhasil mengintimidasi sekelompok orang tersebut. Selina, kamu percaya kepada penipu seperti itu? Wajah Wanda tampak tak percaya setelah mendengar cerita itu, tidak bisa percaya bahwa sahabat karibnya bisa begitu bodoh, kamu bahkan mencuri mobil orang bersama dia. Benarkah? Ini bukan yang kamu atur? Tanya Selina. Tentu saja tidak. Apakah aku begitu bosan untuk melakukannya? Ujar Wanda. Sambil berkata demikian, dia melemparkan tasnya ke lemari, kemudian berbalik dan duduk. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening karena dia melihat kotak obat di atas meja. Dia mengambil kotak obat tersebut dan memeriksanya, tampaknya itu baru dibeli dan sudah dibuka, kemungkinan Selina sudah minum obat tersebut. Tulisan di atas kotak adalah, obat kontrasepsi. Wanda adalah seorang gadis yang lebih liar daripada Selina, mulai berpacaran saat berusia 16 tahun dan dalam 2 tahun terakhir ini, dia sering berganti pacar seperti berganti pakaian. Dia juga telah mengonsumsi obat ini, jadi dia tahu. Ini adalah obat kontrasepsi darurat pasca interaksi seksual. Berikan itu padaku. Baru saja Wanda melihatnya, Selina sudah merampasnya kembali dengan raut wajah sangat tegang. Wanda membalikkan tubuhnya, menatap sahabatnya dengan mata terbelalak, kemudian berdiri dengan tiba-tiba dan berkata, kamu tidur dengan penipu itu. Iya. Selina sampai tergagap. Dia tahu, meskipun sahabatnya ini suka bermain, tetap saja dia berbeda dengan dirinya. Ayahnya mengendalikannya dengan ketat, oleh karena itu dia juga belum pernah pacaran, mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai kuliah dan sebagainya. Sebenarnya, Wanda tidak peduli tentang hal ini kalau sahabat perempuannya memiliki pacar, itu tidak masalah. Akan tetapi setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Selina, Wanda merasa sahabatnya telah ditipu oleh penipu. Terlebih lagi, penipu tersebut berhasil mencuri hatinya. Apakah kamu bodoh? Wanda tampak sangat frustasi. Bahkan ketika Selina tampak santai, dia menjadi sangat marah. Berapa nomor teleponnya? Hubungi dia dan ajak dia keluar. Selina berkedip tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua terkejut. Kamu tidak punya nomor teleponnya juga, kan? Lupa tanya, bisik Selina dengan suara rendah. Wanda menutupi dahinya dengan tangannya, dia merasa pusing. Robert telah menghabiskan setengah hari di perusahaan Mirage Fashion. Meskipun dia hanya sebagai nama belaka dan tidak perlu bekerja, di hari pertama ini dia harus tampak seperti bekerja, beradaptasi dengan lingkungan, mengenal orang dan bahkan menghadiri pertemuan perusahaan. Lebih dari pukul 5 sore. 2 orang berangkat bersama meninggalkan perusahaan,
kali ini mereka tidak naik Maybach milik Lina. Lina memiliki banyak mobil. Dia memilih untuk mengganti mobilnya dengan Bentley yang lain, dan dia sendiri yang mengendarai mobil itu. Robert duduk di kursi penumpang dan hanya beberapa pengawal yang ikut. Mereka mengendarai Mercedes G di belakang. Meskipun sebagai seorang CEO wanita, tetap saja harus memiliki kehidupan sendiri. Sebagai seorang wanita yang juga merupakan CEO, berarti memiliki banyak tanggung jawab dan tuntutan waktu. Tapi, bukan berarti tidak bisa memiliki kehidupan sendiri. Justru karena mereka adalah seorang CEO, membuat mereka lebih memahami pentingnya keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadi. Mau makan di mana? Lina mengenakan sabuk pengaman, lalu memalingkan kepala untuk bertanya kepada Robert. Robert benar-benar berpikir keras, kemudian membalas pertanyaan Lina, apa kamu mempermasalahkan lebih banyak orang yang mengenalku? Semakin banyak semakin baik, kata Lina. Oke. Restoran Frenzy, kata Robert. Restoran Frenzy adalah restoran masakan Kantonis terkemuka di kota Wistoria, tak ada duanya. Restoran lokal kelas atas sangat sering membutuhkan pemesanan sebelumnya dan sering kali penuh. Robert memilih restoran Frenzy karena dua alasan. Pertama, karena Lina adalah pelanggan reguler dan anggota VIP di restoran Frenzy. Dia sering memilih restoran ini ketika melayani klien penting. Yang kedua, itu adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh orang kaya, terutama para pebisnis sangat menyukai tempat itu, oleh karena itu, sangat mudah untuk bertemu dengan, kenalan, di sana, yaitu para pebisnis besar yang sangat kaya di kota Wistoria. Keduanya mengendarai mobil untuk pergi ke restoran. Ada ruang pribadi, tetapi mereka tidak pergi ke sana dan hanya mencari tempat di sebelah jendela di lantai 1. Bukan karena ruangan itu terlalu besar untuk tidak digunakan, tetapi Lina juga ingin lebih banyak orang mengetahui tentang keberadaan Robert, untuk memastikan bahwa Robert adalah pacarnya. Jika mereka ingin bertemu orang, tentunya mereka berada di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Memesan makanan. Menunggunya. Benar saja, tidak lama kemudian seseorang datang dan menyapa. Bab 28. Bu Lina. Kebetulan sekali, kamu juga makan di sini hari ini. Orang pertama yang datang menyapa adalah seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata, hampir berusia 50 tahun, sangat kurus. Pak Henry, kebetulan sekali. Lina tampak sangat terkejut. Henry, berusia 47 tahun adalah CEO grup Soru di kota Dragen, pemegang saham terbesar. Dan berkecimpung di bisnis komponen elektronik. Dia telah menikah 2 kali, memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Saat ini, bisnis grup Soru berjalan sangat baik, bisa dibilang semakin meningkat dari hari ke hari. Saat pertama kali Robert melihat Henry, dia langsung mengingat informasi tentang Henry dalam hatinya. Sebenarnya, Henry dan Lina tidak memiliki hubungan bisnis. Mereka yang bergerak di bidang kosmetik dengan mereka yang bergerak di bidang aksesori elektronik tidak mungkin memiliki hubungan yang dalam, tetapi jaringan orang kaya tidak berarti harus berbisnis baru bisa kenal. Peluang untuk bertemu orang banyak, seperti acara bisnis, perayaan ulang tahun orang penting atau teman dari teman. Orang kaya senang berteman dan sangat proaktif. Semua orang memahami pepatah, memiliki banyak teman akan menguntungkan, namun memiliki banyak musuh berarti menghadapi jalan buntu. Meskipun Lina adalah orang yang tidak terlalu suka bersosialisasi secara pribadi, orang-orang yang perlu dikenal, dia pasti akan mengenal mereka. Dalam hal mengenal orang, bisa dikatakan bahwa Lina memiliki keunggulan alamiah yang sangat besar. Dia terlalu muda di antara sekelompok miliarder, cukup cantik dan memiliki latar belakang yang sangat kuat.
Ini menyebabkan dia mudah menarik perhatian di hampir setiap kesempatan dan selalu ada beberapa bos besar yang dengan sukarela datang untuk berkenalan dengan dia. Setelah bertukar sapaan hangat dengan Lina, Henry tentu saja menyadari Lina sedang makan bersama seorang pemuda. "Ini adikmu?" tanya Henry sambil tersenyum. Tentu saja Henry mengetahui keberadaan James. Nama, Tuan Muda James, sangat dikenal di kota Wistoria, tetapi keluarga Angkirawan memiliki banyak anggota generasi ketiga. Meskipun Henry tidak bertanya apakah mereka bersaudara kandung atau sepupu. Karena Robert terlalu muda, jadi Henry tidak memikirkan ke arah mitra bisnis. "Tidak, ini adalah pacarku, Robert," ucap Lina. Dia melihat ke arah Robert dan memberi isyarat dengan tangannya. "Sayang, ini adalah Pak Han dari grup Soru." Robert bangkit berdiri. Sebelum dia sempat merentangkan tangannya, Henry sudah lebih dulu mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan, mengucapkan, "Senang bertemu denganmu." Wajah Henry menunjukkan ekspresi kaget, tetapi sebenarnya dia sangat terkejut di dalam hati. Karena dia tahu, Lina berusia 27 tahun dan belum pernah berpacaran. Tampaknya dia tidak menyukai pria. Sandiwara, pacar palsu, Lina di lingkungan bisnis kota Wistoria sudah menjadi bahan candaan. Sesuai rumor yang beredar, Lina menentang perjodohan yang diatur oleh keluarganya dan mencari perisai untuk melindunginya. Mengapa semua orang tahu itu palsu? Karena sebelumnya, Lina tidak pernah membawa pacarnya ke restoran untuk kencan, hanya digunakan untuk menghadiri acara tertentu seperti orang yang hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Di beberapa acara bisnis, kalau Lina tidak menyebutkan bahwa orang di sampingnya adalah pacarnya, orang lain akan mengira dia adalah bawahan Lina yang selalu mengikuti perintahnya. Tidak ada gerakan yang intim. Kalau Lina tidak bicara, beberapa pacar palsu sebelumnya tidak berani berbicara. Di depan Lina, mereka selalu mengangguk dan berhati-hati memberikan teh dan air kepada Lina. Jadi, semuanya palsu. Semua tahu itu palsu. Akan tetapi kali ini, Lina baru saja memanggil Robert, "Sayang." Hari ini tampaknya mood Lina sangat baik. Dia yang memiliki karakter dominan dan otoriter. Wajahnya selalu tampak kurang senyum, tetapi sekarang Lina memasang senyum alami di wajahnya. Jadi, kali ini benar-benar serius. "Tuan Robert, senang bertemu denganmu, hahaha." Tuan Robert tampaknya merupakan orang yang luar biasa, benar-benar pasangan yang cocok untuk Bu Lina. Bu Lina memiliki selera yang bagus. Dalam sekejap, Henry tertawa terbahak-bahak, memuji Robert sekaligus memuji Lina. "Terima kasih, Pak Henry," terlalu segan. Robert berkata sambil tersenyum, kemudian dia bertukar pandang dengan Lina. "Hahaha." Tawa lebar kembali terlontar dari Henry. "Tuan Robert, di mana kamu meraih posisi tinggi?" "Baru saja lulus dari universitas, membantu di perusahaan Lina," kata Robert. Sepertinya ini terdengar terlalu berani. Seorang mahasiswa baru lulus, tanpa usaha sendiri dan hanya bekerja di perusahaan pacarnya, sepertinya ada yang tidak beres. Akan tetapi, siapakah Lina itu? Lina tidak mungkin mencari orang biasa. Dengan melihat latar belakang pengetahuan, bakat dan karakter Lina, orang yang bisa dihargai olehnya pasti bukan orang biasa. "Pak, tamunya sudah datang, kamu." Di belakang Henry, asistennya mendekat dan berbisik lembut ke telinganya beberapa kalimat. "Hahaha, maaf ya. Aku telah mengganggu kencan kalian berdua." Henry berbalik dan berkata, "Bu Lina, semoga bisnis kamu berkembang. Klien aku telah tiba, aku harus pergi menyambutnya." "Pergilah, semoga bisnis kamu berkembang pesat," kata Lina. Henry berjalan dengan tergesa-gesa, tetapi meskipun dia telah berjalan cukup jauh, saat berada di depan tangga dan menoleh untuk melihat Robert sekali lagi, dia mencoba untuk menebak, ini tuan muda dari rumah mana.
Henry adalah orang yang baik, suka berteman dan juga menjadi sekretaris kamar dagang kota Wistoria. Melihat orang pergi ke atas, Lina menatap Robert dan mulai menjelaskan tentang Henry dengan singkat. Sebenarnya hari ini kedua orang itu sengaja datang untuk memperkenalkan Robert sebagai pacar Lina. Kalau mereka benar-benar adalah pacar, tentu mereka akan memberitahu siapa yang baru saja datang, jadi Lina mengatakannya. Harus membiarkan Robert mengerti. Robert tersenyum sambil memindahkan sedikit gelas airnya, kemudian merapikan kembali mangkuk dan sumpit di atas meja, menunggu sampai Lina selesai berbicara secara singkat, barulah dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku lebih mengerti dia daripada kamu." Ekspresi Lina tersendat sejenak, lalu dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Baiklah, kamu adalah pedagang informasi." 8 atau 9 menit kemudian, orang yang kedua datang untuk menyapa. "Bu Lina, sudah lama tidak bertemu." Orang yang datang adalah seorang pria kurus berusia sekitar 40 tahun, yang datang dengan seorang wanita cantik di sisinya, tetapi bukan istrinya. Gordon, manajer umum grup Brighton dan pemegang saham kedua, ayahnya adalah pemegang saham terbesar dan seorang direktur utama. Sudah dikonfirmasi bahwa dia akan sepenuhnya mengambil alih bisnis keluarga di masa depan. Punya seorang putra, sudah bercerai, memiliki banyak kekasih dan saat ini menjaga hubungan dengan 3 kekasih sekaligus. Tuan Robert, salam kenal, salam kenal. Hampir dengan proses yang sama, begitu Gordon mengetahui bahwa Robert adalah pacar Lina, raut wajahnya penuh dengan keterkejutan. Selanjutnya, ada 2 pedagang besar dari kota Wistoria yang datang untuk memberi salam, yaitu Johan si pemilik perusahaan elektronik dan pemilik Greenson Properties, Rudy. Reaksi mereka sama seperti 2 orang sebelumnya. Kalau harus dikatakan, orang yang makan di restoran Frenzy tidak selalu bos. Namun kalau identitas tidak cukup tinggi, tidak mungkin mengenal Lina. Meskipun kenal Lina, tetapi karena status tidak cukup tinggi, mereka tidak berani datang dan memberi salam dan tidak bisa dianggap akrab dengan Lina. Jadi, untuk sapaan dan percakapan ringan, tidak ada yang sederhana. Hidangan telah dihidangkan semuanya. Kedua orang itu makan sambil berbicara dalam suara rendah. Di balik layar, Lina jarang menunjukkan wajahnya di depan publik. Kecuali kalau perlu, dia adalah orang yang rendah hati. Banyak orang mengetahui tentang sikap rendah hati Lina, jadi saat mereka melihat Lina di sini, mereka akan terkejut dan akan datang untuk mengobrol. Meskipun begitu, waktu makan hanya sebentar dan tidak banyak orang yang bisa ditemui. Akan tetapi, berita akan tersebar. Tidak butuh waktu lama, banyak orang di kawasan bisnis kota Wistoria akan mendengar berita Lina sang putri keluarga Angkirawan, bos dari perusahaan Meraj Fashion, benar-benar sedang berpacaran. Wow, ini Nona Lina, bukan? Sungguh kebetulan. Seseorang datang lagi untuk menyapa. Seorang wanita. Nada bicaranya tidak terdengar sopan, malah agak aneh dan tidak wajar. Bab 29. Apakah tidak ada orang yang berani mengganggu Lina? Tentu saja tidak. Meskipun keluarga Angkirawan adalah keluarga besar yang kaya raya, mereka bukan yang paling unggul. Selain itu, Lina selalu tampil rendah hati. Dia tidak pernah secara spontan membicarakan tentang latar belakang keluarganya. Orang-orang dengan status sosial yang kurang tinggi mungkin tidak sepenuhnya menyadari sejauh mana kekuatan keluarga Angkirawan. Sementara mereka yang berstatus sosial tinggi, sudah pasti mengetahui tentang keluarga Angkirawan, jadi Lina tidak perlu untuk secara langsung mengungkapkannya. Ada beberapa orang yang memiliki semacam hubungan dengan Lina, tetapi mereka tidak mengerti tentang Lina, jadi tentu saja mereka berani untuk menyinggung Lina. Lina tidak suka dipanggil Nona Lina. Hanya dalam keadaan tertentu, orang tertentu menyebutnya seperti itu dan dia tidak akan merasa terganggu.
Dia sangat menyukai panggilan, Bu Lina. Orang lain juga bisa memanggilnya Direktur Lina, tetapi yang dia sukai paling adalah Bu Lina, karena kata direktur akan melemahkan identitasnya sebagai wanita yang sesuai dengan aura kuatnya sebagai wanita yang tangguh. Inilah alasan mengapa Robert sejak pertama kali bertemu dengannya selalu memanggilnya Bu Lina secara pribadi. Robert tahu apa yang dia sukai. Dia tidak ingin masalah sebutan ini membuat Lina memiliki rasa antipati terhadap dirinya, sehingga membentuk beberapa prasangka. Hal ini sangat tidak perlu. Orang yang datang untuk menyapa saat ini, dengan jelas dan dengan sengaja memanggil Lina dengan sebutan, Nona Lina. Lina mengangkat kepalanya dengan alis berkerut dan Robert juga menoleh. Seorang wanita kaya, yang mengenakan gaun haute couture French dengan tas platinum Hermes di tangannya dan mengenakan cincin berlian besar. Dia berumur sekitar 30 tahun, dengan rambut panjang yang dikeriting seperti gelombang, wajahnya yang rapi, hanya riasannya agak tebal. Robert sejak melihatnya untuk pertama kalinya sudah tahu siapa dia. Caitlin dengan nama asli Liliana yang berusia 32 tahun ini adalah penduduk asli dari keluarga Wiranto di Kecamatan Siu, Kota Wistoria, Kabupaten Herman. Suaminya adalah Lukas, ketua dewan direksi dari grup juli di Kota Wistoria. 7 tahun yang lalu, setelah menikah dengan Lukas, dia melahirkan seorang putra. Pada tahun berikutnya, dengan bantuan Lukas, dia mendirikan perusahaan York Fashion, yang berfokus pada bisnis kosmetik sehari-hari dan tata rias. Dia tidak hanya mengenal Lina, tetapi juga sangat akrab dengannya. Sayangnya, ini bukan tentang hubungan pertemanan, melainkan saingan bisnis. Menurut apa yang diketahui oleh Robert, Caitlin selalu merasa Lina telah merebut bisnisnya. Caitlin telah membuka perusahaan kosmetik di Kota Wistoria 6 tahun lalu, sementara Lina baru membuka perusahaan di Kota Wistoria 4 tahun yang lalu. Semula, Caitlin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan sebuah perusahaan. Kalau bukan karena Lukas yang terus-menerus mendanai dan memberikan dukungan melalui jaringan kontaknya, perusahaan Caitlin mungkin sudah bangkrut sejak lama. Setelah Lina datang untuk membuka perusahaan, situasi perusahaan York Fashion milik Caitlin menjadi semakin buruk. Keduanya benar-benar bertikai adalah 3 tahun yang lalu. Lina berhasil melakukan negosiasi dengan sebuah salon kecantikan besar untuk berkolaborasi dalam bisnis. Salon ini akan memberikan pelanggan produk perawatan kulit dari rangkaian meriah warna-warni dan menyarankannya juga, sebagai bagian dari promosi offline. Sebelum ini, semua produk perawatan kulit yang dianjurkan oleh salon kecantikan ini adalah dari perusahaan York Fashion. Setelah itu, setiap kali Caitlin melihat Lina, dia pasti akan langsung mencemoohnya. Terutama tahun ini. Perusahaan meraj fashion Lina memiliki nilai hampir 40 triliun dan juga dikenal di seluruh negeri. Sedangkan perusahaan milik Caitlin hanya bernilai sekitar 60 hingga 10 miliar, ini dikarenakan aset tetap yang tinggi dan adanya pabrik. Padahal ini hanyalah sebuah bengkel kecil lokal. Kesenjangan yang sangat besar. Tidak bisa menyaingi Lina dalam bisnis. Penampilan juga tidak sebanding dengan Lina. Keluarga dan pengetahuan bahkan kalah dengan Lina. Status keluarga dan pengetahuan juga tidak sebanding dengan Lina. Wanita adalah makhluk yang cenderung iri. Caitlin adalah orang yang suka pamer dan membandingkan. Ditambah dengan hubungan kompetitifnya dalam beberapa tahun terakhir, jadi setiap kali dia melihat Lina, dia pasti akan mengoceh, tetapi dia pasti tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Nyonya Caitlin, apakah Pak Lukas tidak datang bersamamu hari ini? Lina menanggapi dengan datar, sambil melirik sekeliling, mengamati restoran. Dia belum melihat Lukas. Lina sangat tenang, dia tahu Caitlin datang untuk mencari masalah. Kemungkinan dia akan kembali mencari masalah dan mengatakan beberapa kata-kata yang tidak enak didengar.
Lina sudah malas untuk mengurus wanita yang memiliki masalah otak ini. Dia bukanlah orang yang tidak memiliki emosi, bahkan dia sendiri takut saat dia marah. Alasan mengapa dia mengabaikan wanita ini adalah karena hubungan pribadi antara dirinya dan Lucas sangat baik. Lina mengenal Lucas karena adiknya, James. Hubungan antara James dan Lucas sangat erat. Bukan sebagai teman James, semua orang menyukai Lina, itu karena kepribadian Lucas terhadap sifat Lina. Lucas adalah seorang yang mendapat keberuntungan melalui bisnis penghancuran dan relokasi. Pada masa itu, metodenya setengah legal dan tidak legal, tetapi kemudian dia mendirikan perusahaan real estate dan berhasil memulihkan reputasinya. Dia dikenal karena sifatnya yang berani dan adil. Saat masih muda, dia pernah melindungi temannya dari serangan pisau dan hampir meninggal di rumah sakit. Saat ini di antara 10 orang terkaya di kota Wistoria, Lucas bisa menduduki peringkat ke-6 dengan kekayaan sekitar 160 triliun. Lucas juga masih merupakan wakil predir dari Asosiasi Bisnis Kota Wistoria. Lina dan Lucas secara esensial telah menjadi teman yang melampaui batas usia. Lebih dari sekali dalam percakapan pribadi, Lucas telah secara langsung mengatakan Lina adalah orang yang lahir di tempat yang salah karena Lina sangat dominan dan memiliki gaya berhadapan yang sangat maskulin. Fakta dia berani mengolok-olok keadaan ini menunjukkan hubungan dekat antara keduanya. Dalam situasi pribadi, Lucas telah berulang kali berbicara kepada Lina, seolah-olah meminta belas kasihan, berharap Lina tidak akan bertengkar dengan istrinya. Mengenai isu persaingan bisnis antara Lina dengan Caitlin, Lucas tidak peduli. Dia adalah orang yang membelanjakan uang hanya untuk membuat istrinya senang, dia tidak berharap mendapatkan laba, cukup jika kerugiannya bisa diminimalisir. Lucas dikenal karena sangat mencintai istrinya. Sebenarnya, Lina selalu tidak mengerti, kenapa orang seperti Lucas yang begitu gagah dan berani, malah menikahi seseorang yang terlalu tidak mampu. Hanya karena memberinya seorang putra. Suamiku sedang berada di luar menunggu tamu. Dia akan segera masuk, kata Caitlin, lalu langsung membalikkan pandangannya ke Robert dan berkata, Nona Lina, apakah dia pacarmu? Orang yang kenal dengan Lina tidak akan bertanya seperti itu, tetapi Caitlin datang untuk mencari masalah. Lina menjawab dengan dengusan. Wah, Nona Lina, sejak kapan kamu menyukai pria tampan yang tidak berguna? Tanya Caitlin dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi berlebihan. Nona Lina, kamu sudah berusia 27 tahun bukan? Wajah bayi kamu ini bisa berusia sekitar 20-an tahun, bukan? Kamu memang cantik, tapi malah suka remaja. Hebat sekali. Caitlin berbicara dengan suara yang sangat keras, sengaja ingin menarik perhatian sehingga orang-orang lain di restoran bisa mendengarnya. Ingin membuat Lina malu. Sebenarnya, situasi seperti ini sama sekali tidak membuat Lina merasa malu. Dia memiliki hati yang sangat kuat. Akan tetapi, saat ini dia juga tidak perlu menahan diri. Lina memegang gelas anggur. Robert tahu dia mungkin langsung menyiram anggur ke wajah Caitlin yang akan memperburuk hubungannya dengan Lucas, tidak perlu. Jadi Robert yang berbicara lebih dulu, kamu mungkin sudah terlalu banyak menyuntik asam hyaluronik, ya? Apakah kamu sudah gila? Jangan bersikap seperti seorang wanita yang keterlaluan dan mengganggu semua orang yang sedang makan. Apa yang kau katakan? Lintah darat. Caitlin langsung menoleh untuk melihat Robert. Apakah aku salah bicara? Tidak gila, kan? Tanya Robert dengan senyum tipis, atau mungkin itu karena operasi plastik pada dagu yang menyebabkan kerusakan saraf. Pasti bukan karena operasi mata yang membuat pikiran menjadi kacau, kan? Diam kamu. Aku tidak pernah melakukan operasi plastik. Teriak Caitlin seperti kucing yang ekornya terinjak. Sudah menjadi rahasia umum dia melakukan operasi plastik.
Dia sangat puas dengan penampilannya yang sekarang indah dan sangat peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang operasi plastiknya. Robert tidak tahu mengapa selalu ada orang yang suka mencari masalah tanpa alasan, seolah-olah menantang maut. Setiap orang memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Meskipun ada wanita seperti Lina. Robert sendiri mengetahui rahasia semua orang yang memiliki status di seluruh kota Wistoria. Dia mengatakan bahwa operasi plastik Caitlin hanyalah pembukaan. Rahasia besar dari Caitlin, hal yang paling tidak ingin dia tunjukkan pada orang lain belum diungkapkan oleh Robert. Hal itu cukup membuatnya menghilang dari dunia ini. Sebenarnya Robert tidak berniat untuk mengungkap aib orang lain, sekarang dia tidak sedang kebosanan. Namun terhadap orang-orang rendah, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Tanggung sendiri kesalahan yang telah dibuat. Kenapa aku tiba-tiba merasa kamu tampak tidak asing? Robert tiba-tiba bersikap seolah menyadari sesuatu, kemudian menatap Caitlin dan berkata, apakah kamu pernah bekerja di pusat pemandian sebelumnya? Bab 30. Kamulah yang bekerja di pusat permandian. Seluruh keluargamu bekerja di pusat permandian. Kamu tidak malu? Sialan. Wajah Caitlin memerah saat berteriak-teriak dengan emosi, marah dan memaki Robert. Dia pernah bekerja di pusat pemandian, tetapi itu semua adalah cerita 10 tahun yang lalu. Waktu dia bekerja di sana sangat singkat, setelah itu dia berhasil menjalani operasi plastik dan menggait orang kaya dan menikah dengan Lucas. Itu semua adalah cerita yang jauh di belakang. Ini adalah rahasia memalukan dari Caitlin. Meskipun bukan yang paling memalukan, tetapi cukup mematikan. Sikap? Harap perhatikan sikapnya, semua orang di sini adalah orang yang beradab, kata Robert dengan suara yang tenang. Sekarang kamu juga sudah menjadi orang yang memiliki status. Kebiasaan buruk yang kamu kembangkan selama beberapa tahun sebagai pelacur seharusnya sudah diubah. Beraninya kamu berani menuduhku dan memfitnahku. Caitlin dengan penuh emosi melangkah maju, ingin memukul Robert dengan tasnya. Dia telah menikah dengan Lucas selama beberapa tahun, seharusnya dia tidak mempermalukan dirinya di depan umum. Kalau berpura-pura, dia harus bertingkah seperti seorang yang berwawasan. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Robert adalah benar. Dia panik dan hanya bisa menggunakan kemarahan yang lebih besar lagi untuk menyembunyikan kepanikannya. Piak. Tas itu jatuh ke tubuh seseorang, tetapi bukan di tubuh Robert karena ada seseorang yang segera berdiri di depan Robert tepat waktu. Itu adalah pengawal Lina. Hari ini Lina keluar juga membawa pengawal, hanya saja tidak sebanyak siang hari. Beberapa pengawal juga duduk di restoran, melainkan di pojokan, sehingga mereka tidak akan mendengar percakapan antara Lina dan Robert. Akan tetapi, mereka bisa melindungi kedua orang itu jika terjadi situasi mendadak. Saat Caitlin berteriak keras untuk pertama kalinya, beberapa pengawal segera mendekati mereka. Dia juga bertanya kepada Lina dengan tatapannya. Namun, Lina tidak terlalu banyak bicara. Karena Robert telah mengambil alih masalah tersebut, Lina juga ingin melihat bagaimana mengatasi masalah kali ini. Caitlin hanyalah sebuah kebebalan, tidak layak untuk diperhatikan, tetapi Lucas adalah orang yang sangat berkuasa di kota Wistoria. Kakak beradik dari keluarga Angkirawan juga sangat berkuasa di kota Wistoria. Lucas pasti tidak ingin berhadapan dengan kepala ular, keluarga Angkirawan di wilayah lokal kota Wistoria. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa saudara Lina dan James bisa berteman baik dengan Lucas. Sikap mereka hanya merupakan satu aspek, yang lebih penting adalah tidak ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Hanya saat mereka berada pada posisi yang setara, mereka bisa mengembangkan rasa akrab dan saling percaya. Meskipun Lina hanya berinteraksi dengan Robert dalam waktu yang singkat,
dia tahu bahwa Robert bukanlah orang yang bertindak tergesa-gesa dan impulsif. Dia juga mengatakan secara terbuka tentang istri Lukas dan juga menyebutnya seorang pelacur. Bukankah Lukas akan kehilangan muka? Nyonya Caitlin, tolong tenanglah. Pengawal menghalangi Caitlin, tetapi Caitlin tampak seperti orang gila dan ingin memukul Robert dengan tasnya. Tentu saja pengawal tidak bisa membiarkannya. Plak! Ketika suara keras tamparan itu menghantam telinga, tak ada yang bisa mengabaikannya. Tamparan itu dapat dirasakan oleh semua orang, seperti gelombang kejutan yang menyebar melalui udara di sekitar. Tamparan itu lebih dari sekedar sentuhan fisik, adalah suatu pernyataan-pernyataan dari penolakan, kemarahan dan kekecewaan. Caitlin menamparkan pengawal sambil berteriak keras, "Minggir!" Seorang bodyguard yang tingginya hampir 190 cm dan lengan yang lebih tebal dari kaki Caitlin tidak bergerak sedikitpun. Raut wajahnya tidak berubah sama sekali. Dengan tenang dia berkata, "Nyonya Caitlin, tolong tenangkan dirimu." Lina mengejapkan mata sejenak. Semua pengawalnya adalah orang kepercayaannya. Mereka semua telah mengikuti dia selama bertahun-tahun. Lina berdiri. Tepat pada saat ini. "Caitlin, kau bertengkar." Di dekat pintu masuk restoran di lantai 1, seorang pria parubaya berkulit gelap yang berusia 50-an dan mengenakan jas yang rapi berteriak. Lukas, berusia 55 tahun, adalah pemimpin grup juli di kota Wistoria, wakil ketua asosiasi bisnis kota Wistoria, wakil di Dewan Rakyat kota Wistoria, salah satu figur inti dalam dunia bisnis kota Wistoria dan salah satu dari 10 orang terkaya di kota Wistoria. Hari ini setelah bertahun-tahun lamanya, Lukas mengundang orang untuk makan di restoran Frenzy. Perihal proyek renovasi kota tua di Jalan Arpen, Lukas bertekad untuk mendapatkannya. Meskipun perusahaannya adalah perusahaan real estate terbesar di kota Wistoria, dalam skala nasional, perusahaan tersebut tidak mendapat peringkat. Saat ini ada beberapa perusahaan properti raksasa dalam negeri yang berkompetisi dengannya, oleh karena itu dia harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Baru saja dia menyambut tamu di luar pintu secara pribadi, membiarkan istrinya masuk ke restoran terlebih dahulu. Tidak disangka saat tamunya telah menunggu dan masuk ke restoran, dia melihat istrinya menggila ingin memukul orang. Biasanya dalam situasi seperti ini, dia pasti akan segera melindungi istrinya tanpa peduli alasan apa. Tidak memberi muka kepada istrinya berarti tidak menghormati wajah dirinya. Dia melihat Lina yang baru saja berdiri. Dia langsung mengerti, mungkin ini adalah karena istrinya lagi-lagi membuat masalah tanpa alasan dan pergi mengganggu orang lain. Saat melihat suaminya datang, Caitlin yang sedang marah langsung tenang. Dalam waktu singkat, matanya berkaca-kaca dan menunjukkan ekspresi sangat tidak berdaya dan teraniaya. Lukas berjalan cepat mendekatinya. "Kak Lukas sudah datang," kata Lina dengan suara datar. Lukas mengangguk ke arah Lina, tersenyum dengan rasa penyesalan. Dia tahu bahwa masalah ini timbul karena istrinya sendiri, Caitlin. Kalau Caitlin bukan istrinya, tidak mungkin dia akan berurusan dengan Lina hingga hari ini. Masalah ini pasti sudah diselesaikan sejak lama. Nyonya muda keluarga Angkirawan adalah seseorang yang selalu mempertahankan martabat dirinya, itulah sebabnya dia menahan diri. "Kakak, pria tidak berguna ini mencaciku. Dia bilang aku jelek, bilang aku melakukan operasi plastik dan bahkan bilang aku pernah menjadi pelacur." Caitlin langsung bersandar di dada Lukas, menangis terseduh-seduh. Warna wajah Lukas berubah drastis dan kelopak matanya melonjak. Sebagai seorang miliarder, seorang pengusaha sukses, seorang tokoh penting di kota Wistoria, tersiar kabar bahwa istrinya pernah menjadi pelacur di depan umum. Sebagai seorang pria, harga diri sangat penting. Lukas memang bangga dengan reputasinya. Kalau hari ini dia tidak marah, dunia luar mungkin akan berpikir dia takut pada generasi muda keluarga Angkirawan,
dia akan menjadi bahan cemoohan bagi sebagian orang. Saat ini semua orang di restoran sedang melihat ke sini, termasuk klien yang dibawa oleh Lukas. Mereka semua sedang menonton dari samping. Kejadian ini telah terjadi dan memang benar sudah memalukan. Kalau tidak menanganinya dengan baik, itu akan menjadi lebih memalukan. Tidak apa-apa, jangan menangis, aku akan menanganinya. Lukas menenangkan istrinya, Caitlin, lalu menariknya ke samping. Dia melangkah maju beberapa langkah, dengan wajah yang nampak tidak senang, dia bertanya, "Bu Lina, temanmu?" Dia langsung bertanya kepada Lina karena dia tidak mengenal Robert, dia hanya bisa melihat mereka berdua bersama-sama. Dia benar-benar sudah marah, kemarahannya sangat besar, hanya saja dia masih bisa menahan diri. Katakanlah apapun yang kamu suka di belakang. Menghina istrinya di depan umum, menghancurkan reputasinya bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kalimat. Lina tahu Lukas sedang marah, hal ini bisa dilihat dari cara dia memanggilnya. Dia memanggil Lukas dengan sebutan Kak Lukas, di belakang Lukas memanggilnya Lina. "Pacarku, seorang pemuda tidak berguna yang disebut oleh seorang wanita." Lina berkata dengan wajah datar, bertekad kuat. Hubungan yang berakhir sama seperti berakhir, dia tidak takut. Sorot mata Lukas berubah. "Pacar." Lina. Mendengar nada suara dari Lina, apakah dia benar-benar berani memusuhi dirinya sendiri demi seorang pemuda ini? Itu benar, pemuda tidak berguna. Kamu berusia 30 tahun dan belum menikah, mencari seseorang yang berusia 20 tahun, bukankah itu sama saja dengan merawat pemuda tidak berguna? Apakah aku salah? Caitlin kembali membuat keributan. Lukas menoleh dan memandang istrinya dengan tajam. Mereka mengintimidasiku, mereka bekerja sama untuk mengintimidasiku. Kata-kata yang mereka ucapkan sangat menyakitkan. Caitlin langsung menangis sambil berbicara. Lukas segera menjadi lembut hati lagi kepada istrinya, dia berkata dengan suara pelan, "Aku akan menyelesaikan ini, kamu tidak perlu bicara." Saat itulah Robert berdiri, mengangkat tangan sebagai tanda kepada pengawal untuk memberinya jalan. Dia melangkah maju sambil tersenyum dan mengulurkan tangan sambil mengatakan, "Pak Lukas, perkenalkan, aku Robert." Lukas melirik tangan Robert, wajahnya menunjukkan ekspresi, "Kamu ini sudah tamat, nak." Benar saja, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Robert, tetapi meremasnya dengan kuat. Robert menarik dengan kuat mengikuti arus, menyentuh bahu dengan Lukas, tangan kirinya segera menekan bahu kanan Lukas dan berbisik rendah di telinga Lukas sambil memiringkan kepalanya. Awalnya Lukas ingin mendorong Robert, tetapi kata-kata Robert membuatnya berhenti. Tidak hanya serius mendengarkan apa yang dikatakan oleh Robert, raut wajahnya juga berubah dengan beragam ekspresi yang menarik. Robert berbicara dengan Lukas selama 2 menit, tetapi Lukas tidak mendorong Robert. Bahkan, dia pernah memiringkan kepalanya dan bertanya kembali kepada Robert. Semua orang di tempat itu agak bingung. Sepertinya situasi ini mungkin akan berubah menjadi konflik fisik. Apa yang telah Robert katakan kepada Lukas? Kok bisa membuat Lukas langsung tenang? Bahkan mendengarkan dengan serius.